yang kemarin komen minta disebutkan atau minta dijelaskan alat apa saja yang perlu atau yang harus dimiliki kalau kita mau buka usaha jasa servis. Akan saya bagi dua untuk peralatan atau tool servisnya itu. Yang pertama ada istilahnya tool wajib atau peralatan yang harus ada. Kemudian yang kedua tools pendukung. Tools pendukung ini maksudnya kalau misalnya ada lebih bagus lagi karena bisa menunjang pekerjaan yang lebih sulit misalnya. Ini khusus untuk laptop ya. Supaya ada gambaran akan saya sebutkan juga harga alatnya. Jadi teman-teman bisa memperkirakan kira-kira budget berapa minimal kalau ada niatan mau buka usaha servis laptop. Tentu yang pertama ini multimeter. Multimeter ini ada yang digital, ada yang analog. Nah, kalau yang saya pakai ini yang digital, merek Sanwa. Ini tool yang sangat wajib karena tanpa ada multimeter kita tidak bisa melakukan pengukuran. Nah, kalau untuk harganya sendiri kebetulan ada teman yang jual, saya belinya 500.000. Kalau di online di marketplace biasanya ini 480-an sampai 500-an kisaran harganya. Tapi tidak mesti yang Sanwa sih, tidak mesti yang merek seperti ini. Ada kok multimeter yang low budget, ada yang 100-an, 200-an, itu sudah cukup juga. Kemudian yang kedua ada solder. Ini solder yang biasa saja. Hanya saja yang saya suka dari solder ini temperaturnya atau pengaturan suhunya ini bisa diatur. Jadi di sini suhu maksimalnya itu bisa diatur sampai ke 480. Untuk mereknya ini merek Sanshin tipe SL5908. Sanshin SL908. Ini yang daya 60 watt. Selain ini saya punya solder juga. Ini yang agak mahal, yang merek Good. Ini yang ori. Hanya saja ini jarang saya pakai karena wattnya rendah, hanya 25 watt saja ini. Sehingga kalau misalnya kita pakai untuk melepas komponen yang permukaan timahnya itu agak lebar, biasanya lama baru timahnya bisa meleleh karena wattnya kecil ya dayanya. Yang saya sukanya dari ini khusus saya gunakan untuk menjumper. Jadi kalau misalnya ada jalur yang sangat tipis, biasanya di jalur fleksibel atau jalur data itu lebih bagusnya jumpernya pakai ini karena suhunya tidak terlalu panas. Nah, kalau yang ini Sanshin ini yang sehari-hari saya gunakan, ini harganya saya beli karena saya beli lokal. Saya beli di toko lokal, ini harganya 100.000. Kalau di marketplace tadi sempat saya cek harganya bervariasi antara 60 sampai 75 sampai 80 juga. Ini juga wajib ini. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu ini power supply. Di sini saya ada 2 power supply. Cuma ini yang power supply yang tipe lama, ini yang sudah agak lama, sudah jarang saya pakai. Ini yang barunya. Power supply ini gunanya sebagai pengganti cas. Kemudian di power supply yang seperti ini dilengkapi dengan tampilan indikator untuk voltase, tegangan, ampere, arus, sama daya yaitu watt. Jadi lebih memudahkan pembacaan. Kemudian untuk tipe yang ini, power supply yang model seperti ini merek MDW.
pengaturan tegangannya itu bisa disimpan sampai dua pengaturan. Ini bisa di sini dikodekan dengan M1. Ini saya setting ke 19 volt tegangan umumnya pada laptop, kemudian M2 di sini saya setting 5 volt. Ini bisa dirubah-rubah tegangannya. Begitu pula dengan ampernya, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ini juga wajib, ini sangat wajib ini. Kemudian yang selanjutnya ada blower. Ini solder station sebenarnya, karena ada colokan untuk ke solder, dan ini yang terhubung ke blower solder uap. Nah, ini merek Cellkit tipe 858D plus. Kalau harganya ini, kalau di situs official store Tokopedia dari Cellkit itu sekitar 800-900an. Nah, kalau yang ini power supply yang tadi ini harganya saya belikan dari Tokopedia kemarin itu 1.150.000. Ongkos kirimnya lupa saya kemarin. Selanjutnya ini agak dekil, ini flux yang saya gunakan ini merek Kingbo. Yang wajib juga itu ini timah, ini harus ada timah. Ini timah roll untuk solder. Biasanya kan ada juga timah cair, tapi umumnya untuk solderan biasa itu pakai yang timah roll yang model seperti ini. Oh iya, dan selanjutnya itu obeng ya, sudah pasti kita butuh obeng untuk membuka laptop. Kalau misalnya ada niatan mau buka servis dan budgetnya terbatas, setidak-tidaknya yang saya sebutkan tadi itu yang dibeli pertama. Nah, kemudian peralatan selanjutnya yaitu peralatan pendukung. Kalau yang saya gunakan, yang pertama itu tentu ini komputer. Kalaupun misalnya tidak punya komputer atau mau yang praktis, bisa pakai laptop. Di sini saya pakai monitor. Sebenarnya satu pun sudah cukup. Cuman di sini saya pakai dua monitor, tapi sebenarnya hanya satu yang terhubung ke CPU, hanya yang ini. Yang ini saya khususkan buat ngetes tampilan eksternal lewat VGA. Nah, sebenarnya komputer atau laptop ini bisa dibilang tool pendukung, bisa juga masuk dalam kategori tools wajib, karena misalnya ketika kita mau melakukan flash BIOS, sudah pasti membutuhkan laptop atau komputer. Kemudian tools pendukung selanjutnya apa sih namanya nih, mikroskop lah ya mikroskop. Di sini saya pakai mikroskop merek Mekanik tipe MC75T. Untuk harganya ini kebetulan saya beli bekas dari teman. Harganya saya dikasih 4 juta saja. Kalau barunya di marketplace Tokopedia saya lihat itu sekitaran 4,5 sampai 5,an. Kegunaannya kalau misalnya kita mau melihat lebih detail ke komponen misalnya, atau ke jalur misalnya yang sangat tipis, maka biasanya saya menggunakan ini untuk supaya lebih detail. Apalagi ketika kita mau melakukan penyolderan di bagian kaki yang agak rapat, itu biasanya saya pakai ini. Sebenarnya tidak perlu yang seperti ini. Ada juga yang merek-merek kayak Relic itu, ada juga merek-merek lain yang harganya lebih di bawah, lebih terjangkau lah, 1 jutaan 2 jutaan dapat. Selanjutnya ini oven listrik. Kegunaannya kalau misalnya kan biasanya ada mesin yang mungkin sudah kadang ada korosi di komponennya, atau mungkin mesinnya sudah sangat kotor sehingga harus dibersihkan. Jadi biasanya setelah kita bersihkan, kita cuci, nah itu biasanya saya keringkan pakai oven ini. Untuk harganya ini saya beli lokal juga,
Kalau saya tidak salah ingat itu kayaknya 600 kan 650. Tapi ada juga kok yang lebih murah, ada yang 100-an, enggak ada yang 100-an. Paling rendah saya lihat di Tokopedia itu sekitar 250 sampai 300 itu sudah dapat. Untuk yang pemanggangnya hanya di bagian bawah, kalau ini kan pemanggangnya atas bawah. Terus nah selanjutnya alat presbios atau programmer. Di sini yang saya pakai itu yang RT809F. Ini biasanya kita pakai untuk presbios. Nah, untuk harganya ini, kalau yang ini saya beli bekas dari teman juga, saya dikasih itu 600 kayaknya, tapi dengan pep satunya, cuman saya tidak pakai. Jadi 600 itu saya dapat ini programmernya RT809F, soket converter dari 3,3 volt ke 1,8 volt, biasanya untuk bias-bias yang model baru. Kemudian ini soket penjepit IC biosnya. Nah, kalau di marketplace biasanya dijual hanya seperti ini. Ya, ada kabelnya, kabel VGA nya, programmernya, sama soket biosnya yang 200 mil itu biasanya dijual 700-an di marketplace Tokopedia, di Bukalapak kurang lebih sekitaran segitu. Selanjutnya tools pendukung yang saya pakai lah ya, ini yang saya pakai. Ini ada thinner. Sisa-sisa flux itu kan melengket di mesin, nah itu kurang enak dilihat, jadi dibersihkannya bisa pakai ini, pakai thinner. Nah, kemudian ini ada kabel jumper. Ini kabel jumper yang biasa pakai untuk menjumper tegangan-tegangan yang agak besar atau yang tegangan yang ampernya agak besar, karena ini konduktornya bukan yang serat tapi yang tunggal. Kalau misalnya jumperannya itu untuk di bagian yang kaki-kaki IC yang sangat rapat dan kebutuhan tegangan sama ampernya tidak begitu tinggi, saya biasanya pakai kabel ini. Ini biasa disebut di sini kawat email. Nah, kemudian ini ada soldering wick. Ini gunanya kalau misalnya kita, seperti yang di video-video saya sebelumnya, ketika melakukan pembersihan sisa-sisa timah, biasanya saya bersihkan pakai ini, solder wick. Kalau ini harganya sekitar 30-an. Ini paling yang kawat email ini 5 ribuan ke 3 ribuan. Nah, kalau ini sebenarnya dia gulungannya besar, hanya saya pisah. Itu harganya saya belikan di Tokopedia 70-an, 75 kurang lebih segitu. Terus apa lagi ya? Kalau yang saya pakai sebenarnya ada beberapa sih. Misalnya begini, sini ada lem, ini ada apa ini? Pasta prosesor. Ini untuk berjaga-jaga, elemen heater blower. Nah, di sini ada apa ini? Cutter, ada tang potong. Kemudian di sini juga ada berarti namanya ya, pengisap solder, pengisap timah. Kemudian ini ada obeng-obeng sama pembuka casing. Terus di sini ada ini buat kabel injek. Ini kabel injek juga. Pokoknya perkabelan di sini saya simpan. Kemudian yang lapisan paling bawah di sini ada LCD bekas yang masih layak pakai atau biasa saya pakai untuk tester. Nah, satu lagi. Saya sebutnya bangkai laptopnya. Biasanya ada beberapa komponen yang masih bagus, sehingga sebaiknya
jangan dibuang, disimpan untuk kebutuhan. Misalnya pas lagi dapat servisan yang komponennya tidak memiliki persamaan, kebetulan kita ada di sini, ya bisa dites, siapa tahu komponennya masih bagus. Nah, ini saya simpan. Nah, terakhir yang ini universal jack adaptor. Ini sambungan untuk ke cas berbagai laptop. Jadi setelah dari power supply ini kan ada kabelnya, kurang lebih kayak cas lah modelnya. Nah, ini yang dari sini jacknya itu seperti bawaan Toshiba. Nah, itu bisa disambung di sini. Jadi misalnya kalau Lenovo kotak ini kayak begini, tinggal dipasang di sini. Nah, gitu. Kalau ini harganya saya beli kemarin ya 200-an lebih, kurang lebih 200-an kayaknya. Itu saya beli online marketplace, banyak Tokopedia di Bukalapak. Sebenarnya banyak sih tools-tools pendukung yang biasanya digunakan, apalagi yang teknisi level pro itu biasanya mereka ada BGA Workstation, kurang lebih seperti ini. Hanya saja di sini saya tidak memiliki alat itu. Kalau harganya kisaran 10 jutaan ya, bahkan ada yang sampai puluhan juta kalau yang sudah semi otomatis. Kemudian ada frekuensi counter. Frekuensi counter itu biasanya dipakai untuk mengukur frekuensi dari clock generator sebuah laptop. Itu dia tools yang saya pakai di sini. Sebenarnya masih banyak kekurangan ya, tapi itu pun saya rasa sudah sangat cukup lah untuk pemula seperti saya. Oke, sekian dulu dari saya. Nanti kita akan ketemu di video selanjutnya.